Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi NS. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor on. Santet Raja Kelabang, kiriman dari Kijalu. Garut Selatan, sekitaran tahun 2000. Malam itu, seorang laki-laki parubaya berjanggut panjang tampak tertelungkup tak berdaya di atas tanah depan rumahnya yang sangat sederhana. Kondisinya cukup memprihatinkan, dengan rambut aut-autan tak beraturan dan baju pangsi khas Sunda berwarna hitam yang dikenakannya tampak basah dipenuhi keringat. Namun, yang tak kalah miris, ada noda darah yang sudah mulai mengering terlihat di kedua sudut bibirnya yang berwarna hitam. Sesekali terdengar rangan kesakitan yang begitu lemah meski tubuhnya tak bergerak. Hanya nafasnya yang terlihat naik turun meski sedikit lemah, yang menandakan bahwa laki-laki parubaya itu masih hidup. Tak lama berselang, pintu rumah sederhana itu pun terbuka. Seorang perempuan cantik dan bertubuh singset berusia sekitar 30 tahunan dengan rambut panjang tergelung langsung berteriak histeris ketika mendapati suaminya dalam kondisi tertelungkup beralaskan tanah. "Abah!" pekik perempuan itu yang tak lain adalah Bu Jamilah. Dia terlihat syok melihat kondisi laki-laki itu dan langsung berlari ke arah tubuhnya yang tertelungkup. "Abah, bangun, Bah. Aduh, Abah teh kenapa? Ini wajah sama badan Abah kenapa penuh luka dan berdarah begini?" lanjutnya seraya memegangi wajah dan tubuh laki-laki di hadapannya. Dengan perasaan khawatir yang tak bisa ia sembunyikan dari paras cantiknya, ia goyang-goyangkan tubuh laki-laki tersebut karena yakin jika ia masih hidup. Laki-laki parubaya tersebut melenguh sebentar, lalu kembali terbatuk-batuk. Batuknya masih bukan batuk biasa, melainkan batuk berbentuk darah hitam kental yang menandakan kalau luka dalam yang dialaminya bukanlah luka dalam biasa. Bantu Abah masuk ke dalam rumah, Ambu," kata laki-laki itu dengan suara pelan dan lemah, seraya menyusut sisa darah yang barusan menempel di sudut bibirnya. Tanpa menunggu diperintah 2 kali oleh sang suami, perempuan itu pun dengan sigap membantu laki-laki itu menegakkan tubuhnya. Lalu ia bantu memapah laki-laki itu berjalan dengan melingkarkan tangan kanan laki-laki itu di pinggangnya. Sementara satu tangan yang lain memegangi tangan kiri laki-laki tersebut agar memudahkannya untuk berjalan. "Pelan-pelan atuh, Bah, takut jatuh," kata perempuan itu yang dengan telaten memapah laki-laki itu berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Ketika mereka berdua sudah berada di depan sebuah kursi rotan yang ada di ruang tengah, dengan perlahan perempuan itu menurunkan tubuh lemah suaminya dengan posisi duduk, lalu ia betulkan posisi duduknya sedemikian rupa agar laki-laki itu bisa duduk dengan nyaman. "Abah haus, Bu. Tolong ambilkan air minum ya." Suara lemah laki-laki itu tiba-tiba terdengar di telinganya. Laki-laki itu berkata seraya mengusap-ngusap tenggorokannya, menandakan jika dia memang benar-benar sangat kehausan. "Baik, Abah, tunggu sebentar ya, biar Ambu segera ambilkan." "Abah jangan kemana-mana, nanti jatuh. Duduk aja dulu di sini ya," jawab perempuan cantik beralis tebal sambil langsung tergesa melangkah masuk menuju ke arah dapur. "Awas maneh bocah ingusan. Aing belum kalah. Aing sumpah akan membalas maneh."
ucap laki-laki parubaya itu seraya terbatuk-batuk. Tak lama kemudian, perempuan muda tadi muncul dengan tergopoh-gopoh, membawa sebuah muk berukuran besar yang ia pegang dengan kedua tangannya karena takut tumpah. Di dalam muk tersebut berisi cairan berwarna merah dengan bau amis menyengat yang membuat siapapun akan merasa mual saat mengendus baunya. Tapi seperti tak terpengaruh sedikit pun oleh bau yang berasal dari dalam muk itu, laki-laki tersebut langsung meraihnya dan meminum sampai tandas hingga isi muknya tak bersisa. Bahkan sisa lelehan berwarna merah kental di sudut bibirnya pun langsung diseka laki-laki itu dengan ujung lidahnya seperti sedang meminum minuman yang rasanya enak dan sayang untuk dibuang. Ya, laki-laki parubaya itu adalah Ki Jalu. Semalam, Ki Jalu benar-benar terkuras energinya dan hampir saja tewas dengan jantung remuk akibat pukulannya sendiri yang mental berbalik menyerang dirinya. Sebuah pukulan yang pada awalnya ia tujukan untuk menghabisi Miftah, remaja indigo yang dibantu khodam penjaganya yang sakti mandraguna bernama Raden Jayaraga. Kini Ki Jalu menyadari kebodohannya. Ia terlalu meremehkan lawan dan lupa memagari tubuhnya dengan pagar gaib hingga hampir saja ia kehilangan nyawanya sendiri. Sedangkan perempuan muda yang sedari tadi setia merawatnya adalah Bu Jamilah, istri keduanya. Ki Jalu memanggil sang istri Ambu, yang mana dalam bahasa Sunda artinya ibu. Sedangkan Bu Jamilah memanggil Ki Jalu dengan sebutan Abah yang artinya bapak. Mengingat usia Ki Jalu yang terpaut hampir 30 tahun dengan usia Bu Jamilah, dan air berwarna merah dengan bau amis memualkan yang tadi diminum Ki Jalu adalah darah segar dari ayam cemani yang baru saja disembelih oleh Bu Jamilah. Konon, darah ayam cemani tersebut sangat berkhasiat untuk membantu mempercepat penyembuhan luka dalam. Meski sebenarnya sebagai dukun santet terkuat di tanah Pasundan, Ki Jalu jarang sekali kalah dalam pertarungan adu kanuragan melawan para musuh atau lawan-lawan lainnya. Yang ada malah merekalah yang lebih dulu tewas mengenaskan terkena santet mematikan yang dilancarkan Ki Jalu dari jarak jauh. Tak jarang pula ada yang menjadi gila, bahkan dijadikan tumbal jin perewangan Ki Jalu agar ia makin bertambah kesaktiannya. Namun kali ini Ki Jalu sepertinya sedang apes berkat kebodohannya sendiri yang terlalu meremehkan lawannya. Karena berhasil dikalahkan oleh remaja KKN pendatang dari kota Bandung yang bernama Miftah, Ki Jalu ingin segera memulihkan tenaga dalamnya kembali dengan meminum darah dari ayam cemani agar ia bisa segera balas dendam ke Miftah yang sudah mempermalukannya. Dia masih tak terima dikalahkan karena selama ini Ki Jalu yakin sekali semua jin perewangannya dan juga ilmu kanuragannya belum pernah ada yang bisa menandingi. Jangan panggil aing Ki Jalu kalau tidak berhasil membuat maneh mati mengenaskan dengan dada bolong dan jantung hancur bocah ingusan. Manti mayat busuk maneh aing buang ke hutan sancang biar jadi santapan hewan-hewan liar. Tekad Ki Jalu dengan sebuah senyum menyeringai penuh arti. Ya, Ki Jalu membayangkan nanti setelah kondisinya pulih, ia akan langsung melancarkan aksi balas dendamnya dengan mengirimkan salah satu santet mematikan miliknya, yaitu santet Raja Kelabang, di mana nantinya korbannya akan mati dengan dada bolong dan jantung yang hancur karena digerogoti oleh ribuan kelabang goib berukuran raksasa pemakan daging mentah. Tak main-main, Ki Jalu juga hendak memanggil Gandarwa Wiyasa, Raja Genderuwo penghuni hutan sancang dari Garut Selatan yang sudah cukup lama menjadi pengikutnya. Ki Jalu yakin jika Gandarwa Wiyasa juga pasti nanti akan bersemangat untuk menghabisi Miftah yang sudah menghabisi Wewe Gombel kekasihnya. Level kesaktian Gandarwa Wiyasa ini jelas berada jauh di atas Wewe Gombel sang kekasih. Bahkan dulu dua orang dukun paling sakti dari daerah Garut Utara dan Selatan tewas mengenaskan dengan tubuh tercabik-cabik dan kepala pecah akibat diserang oleh Gandarwa Wiyasa.
Sementara sukma kedua dukun yang menjadi musuh Ki Jalu tersebut diambil paksa oleh Gandarwa Wiyasa, lalu dijadikan sebagai budak abadi di hutan Sancang yang memang dikenal luas sebagai hutan yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Garut. Tiba-tiba suara sang istri membuyarkan lamunan Ki Jalu. Abah, Abah sekarang istirahat ya, biar cepet pulih. Ambu mau masak dulu, kan Abah belum makan. Ini ganti dulu baju pangsinya sama yang baru. Baju pangsi yang Abah pakai sudah basah sama keringat, kata Bu Jamilah lembut, seraya mengasurkan pakaian ganti yang barusan ia ambil dari kamar. Ki Jalu langsung menoleh ke arah Bu Jamilah, senyumnya terkembang. Ya, tidak sia-sia selama ini ia menggunakan pelet kembang kantil, salah satu pelet yang sangat ampuh untuk menaklukkan seseorang hingga bisa membuat orang itu rela melakukan apa saja padanya. Bahkan rela diperbudak tanpa berani protes, mengeluh, apalagi melawan. Karena secara logika, mana mungkin seorang perempuan muda yang cantik dan juga bertubuh seksi seperti Bu Jamilah mau menjadi istrinya dan benar-benar berbakti manut pada semua perintah yang diberikan Ki Jalu padanya tanpa pernah membantah apalagi melawan. Sedangkan dulunya Bu Jamilah ini adalah salah satu kembang desa di daerah Pamengpek yang menjadi rebutan banyak laki-laki kaya dan memiliki jabatan tinggi. Mereka semua berbondong-bondong datang untuk melamar Bu Jamilah agar mau menjadi istrinya, hingga diiming-imingi semua kemewahan duniawi yang mungkin selama ini belum pernah dirasakan oleh Bu Jamilah dalam hidupnya. Namun Bu Jamilah di luar dugaan malah menolak pinangan mereka semua dan lebih memilih Ki Jalu yang lebih pantas menjadi ayahnya. Tolong bantu Abah ke kamar ritual, Bu. Abah mau istirahat di sana saja. Biar istirahat Abah tidak terganggu, sahut Ki Jalu masih dengan suara yang terdengar lemah. Namun kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan tadi berkat darah ayam cemani yang tadi diminumnya. Dan kembali tanpa harus disuruh dua kali oleh Ki Jalu, Bu Jamilah pun dengan sigap segera membantu sang suami untuk berdiri. Lalu pelan-pelan mereka berdua berjalan menuju ke arah kamar ritual dari Ki Jalu. Sesekali Bu Jamilah mengingatkan Ki Jalu agar berjalan lebih pelan, takut nanti jatuh atau tersandung. Dalam hatinya Ki Jalu begitu bahagia karena Bu Jamilah adalah istri yang sangat berbakti pada suaminya. Sementara itu, di rumah kedua kepala desa Mendiang Pak Jaya yang diperuntukkan khusus untuk ditempati para mahasiswa KKN, Miftah juga rupanya mengalami luka dalam yang sama. Sejak semalam, Miftah terkapar di atas kasur dengan kondisi tubuh yang demam tinggi dan ia sesekali mengigau akibat sempat terkena cakaran dari Wewe Gombel. Meski akhirnya luka cakaran tersebut sudah bisa dihilangkan oleh Raden Jayaraga, tapi racunnya sempat masuk ke dalam tubuh dan pembuluh darah Miftah. Untung saja ada Egi yang selalu setia menunggui dan merawatnya. Jadi meskipun Miftah jauh dari keluarga, ada Egi sebagai penggantinya. Dia juga memberikan bubur ayam agar kondisi Miftah cepat pulih, apalagi pelaksanaan KKN mereka di desa Pamengpek ini masih cukup lama. Ketika Miftah akhirnya membuka mata setelah berjam-jam tak sadarkan diri, Egi yang khawatir akan keselamatan sahabatnya itu pun mulai ngomel-ngomel. Kamu sih gak ada kerjaan banget. Segala dukun santet pakai diladen tarung, Mif. Di kampung orang kamu malah nyari penyakit, bukannya fokus sama KKN. Aneh kamu mah. Omel Egi yang membuat Miftah seketika menjadi merasa diomeli emak-emak yang kekurangan uang belanja. Miftah yang memang sudah cukup lama mengenal Egi tahu betul seperti apa watak asli sahabat baiknya itu. Ya, Egi memang suka ngomel-ngomel, tapi ia baik dan sangat perhatian. Hal itu sudah sering dibuktikan Miftah, makanya dia tak pernah menanggapi serius semua omelan dari Egi. Ibaratnya masuk lewat kuping kanan lalu keluar lewat kuping kiri. Tapi kali ini Miftah mau tak mau harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Loh, kamu jangan sembarangan nuduh dong, Ki. Kan kamu tahu sendiri, si dukun sialan itu yang duluan nyerang. Bahkan sampai bikin aku mimisan parah. Miftah menjelaskan panjang lebar agar Egi berhenti ngomel-ngomel. Saat itu, kepalanya masih terasa berat dan pusing bekas benturan energi dan pertarungan kemarin dengan Ki Jalu.
Egi langsung terdiam, sepertinya membenarkan semua ucapan Miftah, meski sebenarnya ia juga masih bingung kenapa Ki Jalu tiba-tiba saja menyerang, bahkan ingin menghabisi sahabatnya itu, sedangkan mereka berdua sama sekali tidak saling kenal satu sama lain. Ketemunya juga baru satu kali ketika di warung Ceyaya. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar di telinga kanan Miftah. Sebuah suara yang sangat dikenal Miftah dan sudah menemaninya selama 2 tahun berpetualang di dunia gaib. Berbanyak membaca zikir, Den, agar luka dalamnya cepat pulih. Karena hanya Allah Maha Pemberi pertolongan. Kita sebagai manusia biasa tidak ada artinya tanpa pertolongan dari Allah, ucap Raden Jayaraga yang tiba-tiba muncul di samping kiri Miftah lengkap dengan pakaian ala-ala raja zaman dahulu. Miftah hanya tersenyum dan menjawab dengan batinnya, "Baik Raden, insya Allah saya akan jalankan nasihatnya. Terima kasih banyak. Andai saja kemarin Raden tidak bantu saya, mungkin sekarang saya hanya tinggal nama aja." Miftah menyampaikan rasa terima kasihnya dengan penuh ketulusan. Jangan berterima kasih pada saya. Dan Miftah harusnya berterima kasih kepada Allah yang selalu melindungi kita semua dari segala tipu daya iblis dan antek-anteknya, jawab Raden Jayaraga bijak. Lalu sosok Ki Jayaraga pun menghilang. Ya, beliau memang hanya muncul di saat-saat tertentu saja dan tidak terus-terusan mengikuti Miftah. Miftah hanya manggut-manggut membenarkan semua ucapan Raden Jayaraga. Miftah sadar betul usianya masih muda dan masih belum punya banyak pengalaman. Jadi dia merasa sangat bersyukur karena Raden Jayaraga mau dengan sabar membimbingnya. Sementara itu Egi yang memang tidak punya kepekaan apalagi indera keenam merasa heran kalau melihat Miftah yang sedari tadi manggut-manggut terus. "Kamu kenapa sih? Dari tadi manggut-manggut terus. Kamu gak apa-apa kan? Otak kamu itu gak geser kan gara-gara pertarungan kemarin?" ucap Egi dengan memasang wajah serius seraya meraba kening Miftah. Dan ekspresi wajah lugu tanpa dosa milik Egi justru membuat Miftah emosi. Miftah langsung menepis tangan kanan Egi yang meraba keningnya dengan tangan kanannya. Ia tak suka melihat ekspresi konyol Egi yang menyiratkan seolah-olah dia kini berubah menjadi kurang waras akibat pertempuran kemarin dengan Ki Jalu. "Ih, apaan sih kamu, Gi? Aku mah gak apa-apa dodol, enak aja. Nih aku masih waras. Tadi aja masih inget sholat subuh. Dasar rese," protes Miftah sambil memasang wajah cemberut. Wajah gantengnya yang khas oriental tampak ditekuk. Namun bukannya minta maaf, Egi justru spontan tergelak. Suara tawanya terdengar begitu renyah memenuhi kamar yang mereka tempati. Ya, ia menertawakan reaksi Miftah. Miftah yang baru sadar jika tadi ia dikerjai oleh Egi akhirnya ikut tertawa ngakak. Sementara itu, di kamar ritualnya, Ki Jalu tampak sedang duduk bersila sambil berkomat kamit membacakan mantra khusus. Rupanya pertarungan hari ini melawan Miftah dan khodam penjaganya yang bernama Ki Jayaraga membuat Ki Jalu malu setengah mati karena baru kali ini ada yang bisa mengalahkan sosok Wewe Gombel, salah satu jin sakti berilmu tinggi andalannya. Juga baru kali ini ada yang berhasil selamat dari pukulan maut penghancur dan jurus telapak tangan api miliknya. Perlahan Ki Jalu membuka matanya seraya mengusap-ngusap dadanya dengan kedua tangan secara bergantian, masih dengan membacakan mantra khusus yang sepertinya adalah mantra untuk penyembuhan luka dalam. Tak lama kemudian keluar asap dari dalam dada Ki Jalu hingga membuatnya sempat terbatuk-batuk kesakitan, lalu kembali memuntahkan darah kental berwarna hitam. Ya, itu adalah akibat pukulan maut penghancur miliknya yang pada awalnya hendak dilayangkan kepada Miftah, tapi justru malah berbalik kepada dirinya hingga berakibat sangat fatal untuk jantungnya. Untuk beberapa saat terdengar suara geraman dari bibir Ki Jalu yang sungguh membuat bulu kuduk merinding. Jelas itu bukanlah suaranya, tapi itu berasal dari salah satu jin perewangan yang selama ini mendiami tubuh lewat ritual tertentu. Ki Jalu menggepar dengan mata membeliak dan mulut megap-megap seperti seekor ikan yang sekarat karena dilemparkan ke daratan. Disusul suara rangan kesakitan yang begitu menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Kemudian bruk, tubuh Ki Jalu tiba-tiba ambruk dengan posisi terjungkal seperti orang yang sedang sujud dan kepala membentur lantai. Anehnya,
Meskipun kepalanya terbentur cukup keras ke lantai, tapi sama sekali tidak mengeluarkan darah, apalagi luka-luka, bahkan luka lecet pun tak ada. Akan tetapi tak lama berselang, muncul asap pekat berwarna merah menyelubungi seluruh tubuh Ki Jalu hingga kepalanya sempat mengeluarkan asap seperti ada bagian tubuh Ki Jalu yang terbakar dari dalam. Bau gosong seperti ada benda terbakar memenuhi kamar ritual. Kemudian semua ritual pembuangan sisa racun tenaga dalam itu pun diakhiri dengan sebuah teriakan keras dari Ki Jalu yang sepertinya melepaskan sesuatu dari dalam mulutnya. Ajaib. Sebuah benda berbentuk gulungan kawat berduri tajam sebesar kepalan tangan orang dewasa pun sontak keluar melompat begitu saja dari dalam mulut Ki Jalu. Lalu asap pekat berwarna merah tadi spontan menyambarnya, menggulungnya perlahan membentuk sebuah putaran layaknya gasing. Lalu terdengar sebuah suara ledakan yang cukup dahsyat. Ki Jalu pun kembali jatuh tersungkur, kali ini dengan posisi telentang sesaat setelah suara ledakan tersebut terdengar dan gulungan kawat berduri tadi terlempar jauh berubah menjadi serpihan-serpihan kecil sebelum terbakar. Raja Kelabang datanglah. Aing memanggil maneh, ucap Ki Jalu yang perlahan bangun dan memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Suasana hening dan mencekam tiba-tiba menyeruak di dalam kamar ritual milik Ki Jalu, disusul kemunculan sesosok makhluk besar setinggi pintu yang berwujud kelabang berukuran sangat besar. Makhluk itu berjalan dengan merayap perlahan dengan ratusan kaki yang mempercepat langkahnya. Bentuk kakinya mirip dengan kaki manusia biasa, namun jumlahnya mencapai ratusan hingga akan membuat siapapun yang melihat menjadi bergidik ketakutan karena tubuhnya juga mengandung racun yang mematikan. Warna tubuhnya yang coklat kekuningan terlihat samar di ruangan yang minim penerangan tersebut. Itulah sosok Raja Kelabang yang merupakan sumber salah satu jenis santet mematikan yang dimiliki Ki Jalu. Dulu, Ki Jalu berhasil mengalahkan sosok Raja Kelabang dalam sebuah pertempuran gaib yang berlangsung di hutan Sancang. Dan sejak saat itulah, Raja Kelabang pun mengabdi kepada Ki Jalu dan ia juga sering membantu Ki Jalu saat mengirimkan santet kelabang ke para musuh dan lawan-lawan Ki Jalu. "Apa Tuan memanggil saya?" tanya Raja Kelabang seraya mengatupkan kedua tangannya di atas kepala pertanda hormat kepada Ki Jalu yang masih duduk lemas dengan mata terpejam. Saat tadi energinya kembali terkuras sehabis membuang semua sisa racun dan juga luka dalam yang dideritanya. Tiba-tiba Ki Jalu membuka matanya dan langsung bersalto, lalu tahu-tahu sudah berada dalam posisi duduk kayang tak menginjak lantai. Tatapannya kembali garang dan tersirat jelas haus akan membunuh, tanda Ki Jalu sudah mulai pulih kembali kekuatannya karena tadi sudah berhasil mengeluarkan sisa luka dalam yang terakhir dari dalam tubuhnya. "Ya, aing sengaja memanggil maneh Raja Kelabang karena maneh ingin menyantet seseorang. Target maneh seorang remaja yang jadi peserta KKN di desa ini. Namanya Miftah. Awas, jangan sampai salah sasaran," ancam Ki Jalu dengan mata melotot galak ke arah sosok Raja Kelabang. "Baik Tuan, sekarang juga akan saya laksanakan perintah Tuan," kata sosok Raja Kelabang yang dalam sekali anggukan langsung menghilang dari hadapan Ki Jalu. Ki Jalu tersenyum penuh arti. Sepertinya dia sudah tak sabar mendengar berita kematian dari Miftah yang kini menjadi musuh bebuyutannya. Tak lama kemudian, Ki Jalu melakukan ritual pemanggilan pada Gandarua Wiyasa. Dengan bertelepati, dia meminta salah satu penghuni hutan Sancang tersebut untuk menemani Raja Kelabang dalam melaksanakan tugasnya kali ini. Ki Jalu sudah berencana kalau sampai gagal menghabisi Miftah dengan serangan santet Raja Kelabang, Miftah tak akan bisa lolos dari serangan mematikan Gandarua Wiyasa yang memang berdarah dingin. Miftah sendiri kondisinya sudah merasa baikan meskipun ia masih merasa sedikit lemas. Setelah habis maghrib ikut sholat berjemaah di musola dekat kantor desa, Miftah putuskan tak langsung pulang ke tempat dia dan rekan-rekan KKN yang menginap. Ia bertekad untuk berzikir sampai tengah malam nanti di musola tersebut sekalian melaksanakan sholat tahajud.
Sesuai dengan nasihat dari Raden Jayaraga, agar dia memperbanyak zikir sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah, sedangkan Egi setelah menunaikan ibadah sholat maghrib pamit pulang duluan dengan alasan capek dan mengantuk gara-gara tadi malam ia ikut begadang menemani Miftah yang sempat sakit. Sebenarnya tadi Egi dan Miftah diajak Pak Gopar untuk ikut rapat di balai desa, tapi mereka berdua menolak karena materi rapat malam itu tak ada hubungannya dengan tugas mereka sebagai mahasiswa KKN. Pak Gopar pun memaklumi dan memberikan mereka kebebasan untuk memilih mau ikut atau tidak, semua terserah mereka saja. Singkat cerita, Egi pun sampai di tempat dia dan rekan-rekan KKN-nya menginap, di mana ia sekamar dengan Miftah. Udara dingin di luaran begitu menusuk tulang hingga terbawa sampai ke dalam kamar. Egi putuskan untuk langsung tidur karena memang badannya sudah sangat lelah. Dia sempat celingukan mencari selimutnya dan baru ingat kalau tadi siang selimutnya itu dia cuci dan sekarang belum kering. Ketika ia melihat jaket tebal milik Miftah yang tergantung, Egi pun memutuskan untuk memakainya. Miftah, jaket aja dijahit bordir pakai nama dia segede gaban gini. Udah kayak orang mau nyalek. Mana tulisan namanya di bordir di bagian depan lagi? Tuh anak emang noranya nggak ada obat. Udah kayak anak TK. Bang barang-barangnya masih dikasih sama emaknya biar nggak hilang. Sungut Egi seraya memakai jaket milik Miftah tersebut. Sejenak suasana hening karena semua mahasiswa KKN juga sudah terlelap tidur. Di luar sana, suara jangkrik makin nyaring terdengar bersaut-sautan. Sesekali Egi tampak menggaruk-garuk kaki dan menepuk pipinya yang tiba-tiba digigit nyamuk, menimbulkan rasa gatal yang sungguh mengganggu gara-gara ia lupa membeli obat nyamuk elektrik. Tak lama kemudian terdengar suara dengkuran dari Egi yang menandakan jika dia sudah tertidur pulas dan masuk ke alam mimpi. Sayangnya bukanlah mimpi indah yang dialami oleh Egi, melainkan sebuah mimpi buruk yang belum pernah ia alami sebelumnya. Egi merasakan ada sebuah benda kecil tapi hidup sedang merayap di bagian kaki, tangan, dan juga kepala. Benda kecil itu merayap, menyelusup, masuk ke dalam jaket yang dikenakannya. Semakin lama, Egi merasakan benda-benda kecil yang merayap itu semakin banyak, seolah memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan ada yang masuk ke dalam telinganya dan menggigit gendang telinganya hingga membuat Egi terpekik kesakitan. Refleks memegangi telinganya, lalu ia terbangun. Astagfirullah, kelabang. Egi spontan berteriak histeris saat sadar. Kini ratusan kelabang tahu-tahu sudah mengerumuni sekujuran tubuhnya. Bahkan kini telinganya mulai mengucurkan darah segar dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah telinganya dimasuki lalu digigit oleh hewan berbisa tersebut, Egi langsung loncat dari atas kasur. Niatnya ia hendak lari keluar kamar untuk menghindari serangan dari kelabang yang merupakan kelabang gaib tersebut. Tapi langkahnya langsung terhenti saat di depan pintu sudah berdiri sesosok makhluk tinggi setinggi pintu dan wujudnya seekor kelabang raksasa yang ukurannya puluhan kali kelabang yang kini sedang mengerumuninya. Egi hanya bisa diam ketakutan, ditambah ribuan kelabang gaib itu jumlahnya justru semakin banyak serta semakin beringas. Dan kini mereka bukan hanya merayap di sekujur tubuhnya dari kepala sampai mata kaki, tapi juga mulai menyemut memenuhi isi kamar yang ditempati Egi dan Miftah. Mulut Egi terasa terkunci, dikalahkan oleh rasa takut luar biasa yang sudah lebih dulu menjajah dirinya. Padahal dia sempat ingat untuk membaca ayat kursi, namun untuk membuka mulut ia tak kuasa. Ia takut kelabang-kelabang gaib itu juga masuk ke dalam mulutnya. Egi juga harus kembali menahan rasa sakit karena tubuhnya bukan hanya dirayapi, tapi kini juga digigiti hingga badannya mulai terasa panas dingin. Keringat sebesar biji jagung juga perlahan mulai membasahi tubuh kurusnya. Ya, sosok kelabang raksasa yang kini berdiri memandang Egi dengan tatapan tajam, penuh nafsu membunuh adalah sosok Raja Kelabang, salah satu jin perewangan Kijalu yang memang diperintahkan untuk mengirimkan santet kelabang bagi Miftah. Tapi sepertinya Raja Kelabang ini salah sasaran. Ia justru hendak menyantet Egi, sahabat dari Miftah, gara-gara Egi memakai jaket milik Miftah yang bertuliskan inisial nama Miftah. Jadi kamu orangnya. Rupanya
Masih anak ingusan, kata sosok Raja Kelabang dengan nada suara meremehkan dan mengejek. Wajah Egi pun mendadak pucat seperti mayat. Rasa takut kian dalam menjajah dirinya. Kini ia sadar bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya besar yang mengancam keselamatan nyawanya. "Eh, mungkin mungkin kamu salah orang. Saya namanya Egi. Ini jaket teman saya. Miftah namanya. Dia lagi di..." Belum selesai Egi berbicara, tapi sosok Raja Kelabang itu sudah memotong ucapannya dengan cepat. "Jangan bohong kamu. Kau takut menghadapi kematian, yang kini sudah berada di depan matamu," kata sosok Raja Kelabang sambil tertawa. Sosok tubuhnya yang dipenuhi ratusan kaki ikut berguncang menggetarkan kamar yang ditempati oleh Egi. Egi baru saja kembali hendak membuka mulutnya untuk bicara, tapi tiba-tiba 5 ekor kelabang gaib sekaligus tahu-tahu sudah merayap masuk ke dalam rongga mulutnya, membuat Egi hanya bisa terpekik kesakitan. Tapi kali ini tanpa suara. Air matanya mulai turun membanjiri kedua pipinya, air mata yang menetes karena rasa takut sekaligus menahan rasa sakit yang tak bisa ia gambarkan. Akibat dahsyatnya gigitan kelabang-kelabang gaib tersebut yang merayap di sekujur tubuhnya, Egi pun mulai tak bisa menahan keseimbangan tubuhnya. Kondisinya sudah semakin lemah akibat banyaknya racun yang sudah masuk ke dalam tubuh dan juga pembuluh darahnya. Tak lama kemudian Egi pun ambruk. Tubuh kurusnya mulai membiru akibat sengatan ribuan kelabang itu. Akhirnya jatuh ke lantai. Betapa malang nasib Egi. Ia langsung tewas di tempat dengan mata melotot dan kepala pecah karena terbentur lantai. Darah pun perlahan mengalir dari hidung, telinga, mata, dan tentu saja kepalanya yang terbentur. Sosok Raja Kelabang melihat Egi yang kini tewas langsung tertawa puas, tapi tawanya langsung terhenti seketika ketika tiba-tiba sebuah cakaran dari tangan berbulu hitam lebat tahu-tahu sudah merobek punggungnya. Ya, sosok Raja Kelabang meringis kesakitan karena kini punggungnya terluka mengucurkan darah kental berwarna hitam. Refleks ia membalikan tubuhnya ke arah si pembokong dengan tatapan marah, tapi si pembokong sudah lebih dulu memakinya dengan suara geraman yang menggigitkan. "Dasar kelabang bodoh, salah orang kamu tolol. Anak ingusan ini bukan Miftah yang dimaksud tuan kita Ki Jalu," bentak sosok tinggi besar berbentuk monyet raksasa dengan bulu lebat berwarna hitam yang menutupi sekujur tubuhnya. Kedua matanya merah menyala dengan gigi-gigi besar dan runcing yang sanggup merobek daging hanya dalam satu kali gigitan saja. Sosok itu bicara sambil terus menggeram, menandakan dia sangat murka akan kebodohan sosok Raja Kelabang. Dia adalah Gandarwa Wiyasa, sosok Raja Genderuwo, penguasa hutan Sancang Garut yang memang sengaja dipanggil oleh Ki Jalu untuk membantu Raja Kelabang dalam misi menghabisi Miftah. Gandarwa Wiyasa langsung menyusul sosok Raja Kelabang setelah tahu jin perewangan yang memiliki ratusan kaki itu sudah salah sasaran dalam menyantet. Namun bukannya mengakui kesalahannya, sosok Raja Kelabang malah balik memaki Gandarwa Wiyasa. Ya, jin kafir. Pastilah sifat utamanya itu sombong dan tak mau kalah. Dasar monyet hitam, jangan bicara seenaknya. Jangan mentang-mentang kau menjadi salah satu penguasa hutan Sancang bisa seenaknya menuduh. Aku akan adukan kamu ke tuanku Ki Jalu karena tadi dengan sengaja menyerangku dari belakang hingga melukai punggungku, sungut sosok Raja Kelabang dengan posisi siap untuk menyerang. Namun ancaman sosok Raja Kelabang sama sekali tidak membuat Gandarwa Wiyasa gentar. Dia malah balas mengejek sosok Raja Kelabang. Silakan, aku tidak takut. Silakan saja kau adukan ke tuanku Ki Jalu. Aku yakin sekali yang ada kau yang akan dihabisi tuanku karena sudah salah mengirimkan santet. Kini musuh kita itu masih hidup asyik berzikir di musola sana, sahut Gandarwa Wiyasa dengan jumawa. Akan tetapi lagi-lagi sosok Raja Kelabang memang keras kepala dan tak mau mendengar pendapat orang lain. Dia terlanjur merasa hebat dengan segala kesaktian yang dimilikinya hingga merasa dirinya rendah bila harus mendengar pendapat orang lain. Sosok Raja Kelabang sama halnya dengan sebagian kaum jin kafir yang berelemen utama api memang lebih mengedepankan emosi daripada logika. "Dasar monyet besar otak kosong,
Harusnya kau berterima kasih karena aku sudah menghabisi bocah ingusan yang sudah membunuh kekasihmu. Dasar makhluk rendahan, tak tahu terima kasih. Tanda sosok Raja Kelabang sambil menatap Gandarwa Wiyasa dengan tatapan menusuk. Mendengar nama kekasihnya disebut sosok Raja Kelabang, raut wajah Gandarwa Wiyasa langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadi terlihat begitu sangar perlahan berubah muram karena dia memang masih belum bisa melupakan apalagi merelakan kematian Wewe Gombel kekasihnya. Namun dia tak bicara sepatah kata pun. Sepertinya Gandarwa Wiyasa sedang mencoba berdamai dengan pikirannya. Sampai detik ini ia masih merasa sedih dan kehilangan atas kepergian sang kekasih. Ia bertekad untuk membalaskan dendamnya pada manusia yang sudah menghabisi Wewe Gombel. Untuk beberapa saat suasana hening. Kedua jin perewangan berilmu tinggi anak buah Ki Jalu itu sama-sama diam sampai akhirnya sebuah teriakan histeris dari kejauhan mengagetkan kedua sosok jin kafir tersebut. Egi! Suara teriakan memanggil nama Egi itu kian lantang terdengar, disusul kemunculan seorang remaja tampan ala oriental yang masih mengenakan kain sarung dan sandal jepit. Terlihat berlari menuju kamar yang ditempati Egi. Ya, itu adalah Miftah yang sedang berlari sekencang-kencangnya dari arah musola menuju sosok Raja Kelabang dan Gandarwa Wiyasa. Jadi, rupanya sekitar 1 jam sebelum tewasnya Egi, Miftah sempat merasakan firasat tak enak ketika sedang berzikir di musola. Tiba-tiba saja Miftah seperti mendengar teriakan meminta tolong dari Egi, meski suaranya hanya seperti bisikan halus yang diterbangkan angin. Khawatir akan keselamatan sang sahabat, Miftah buru-buru hendak beranjak, namun badannya seolah seperti ada yang memaku di tempat, membuatnya hanya bisa diam seperti patung. Bahkan untuk menggerakkan mulut tak bisa. Hanya matanya saja yang masih bisa bergerak memandangi sekitar. Sekilas Miftah melihat di luar musola ada sosok mirip Ki Jalu sedang tersenyum sinis padanya. Miftah mencoba terus melafazkan zikir dalam hatinya untuk melawan, tapi sebuah pukulan jarak jauh tiba-tiba saja menghantam dadanya dengan telak hingga Miftah merasakan rasa sakit yang teramat sangat di bagian dadanya itu. Belum sempat Miftah menguasai diri, kembali lagi sebuah pukulan sedahsyat tadi menghantam dadanya lagi. Akibatnya cukup fatal untuk Miftah. Sebuah cairan kental berwarna merah pun dimuntahkan Miftah, tanda ia mengalami luka dalam. Sementara luka dalam sebelumnya saja masih belum sepenuhnya pulih, Miftah dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba memanggil nama Raden Jayaraga lewat bahasa telepati. Tapi belum sempat dia melakukan, lagi-lagi pukulan jarak jauh bertubi-tubi menyerangnya hingga membuat Miftah hampir kehilangan kesadaran. Dia juga belum sempat melakukan pemagaran gaib pada dirinya, yang tentu saja hal itu bisa berakibat fatal untuk keselamatan Miftah sendiri. Sosok yang mirip Ki Jalu masih berdiri dengan jumawa di luar musola. Sepertinya itu memanglah Ki Jalu, namun memakai raga halusnya lewat ajian meraga sukma. Miftah tadinya ingin juga melakukan hal yang sama, setidaknya agar ia bisa mengimbangi kekuatan Ki Jalu, tapi terlambat. Tubuh kasarnya sudah terlanjur dipaku Ki Jalu dari jarak jauh dengan memakai ajian paku bumi penyatu tanah, yang membuat orang yang terkena ajian ini hanya akan terdiam tak bergerak seperti patung. Akhirnya aing bisa juga melihat Maneh seperti patung tolol bocah ingusan. Ayo, mana si Jayaraga, Hodam yang Maneh bangga-banggakan itu? Kenapa tidak muncul? Apa Maneh yang tidak bisa memanggil dia gara-gara ajian paku bumi penyatu tanah milik aing? Tubuh halus Ki Jalu tersenyum, mengejek, lalu tertawa terbahak-bahak. Tak mau membuang waktu, Ki Jalu langsung hendak menyerang Miftah lagi dengan menarik paksa tubuh Miftah dari luar musola agar Miftah bisa keluar dari sana. Ya, dia ingin melumpuhkan Miftah dengan mencoba mengambil sukmanya, tapi Ki Jalu memang tak tahan berlama-lama berada di sekitaran musola yang membuat sekujur tubuhnya kepanasan. Akhirnya keinginan aing buat mengambil sukma Maneh, menjadikan Maneh sebagai budak seumur hidup di hutan Sancang menjadi kenyataan. Salah sendiri, berani-beraninya melawan aing, Ki Jalu, si Raja Santet dari tanah Pasundan. Kembali Ki Jalu tertawa terbahak-bahak, seraya tangan kirinya kini sudah berada di atas kepala Miftah, hendak mengambil paksa sukmanya dari sana. Namun di saat-saat yang genting itu tiba-tiba serak!
Sebuah kujang emas tahu-tahu keluar dari dalam dada Miftah lalu terbang menukik dengan cepat ke atas melayang ke arah tangan kiri Ki Jalu. Ki Jalu berteriak kesakitan saat bagian runcing kujang emas tersebut dengan cepat memotong tangan kirinya hingga terpisah dari lengannya. Pakai Ki Jalu yang refleks menarik lengan kirinya dari atas kepala Miftah, sedangkan jari-jari tangan kirinya yang terpotong masih mengucurkan darah segar langsung jatuh ke tanah. Sementara kujang emas itu pun kembali melayang mendekati tubuh Miftah lalu berubah wujud menjadi sosok kakek-kakek petapa, yaitu Kisura. Ya, Kisura yang pada pertarungan perdana antara Ki Jalu dan Miftah sempat dijadikan senjata oleh Ki Jalu untuk membunuh Miftah, namun digagalkan oleh Raden Jayaraga. Jangan tak kabur, Jalu. Apa kau lupa kalau aku sekarang sudah menjadi penjaga anak muda ini atas perintah junjunganku Raden Jayaraga? Ucap Kisura dengan suara tenang, namun nada bicaranya begitu mengintimidasi. Ki Jalu mendengus kesal, kemudian terlihat ia meludah ke arah tanah. Cih, kurang ajar. Rupanya kali ini kau ingin benar-benar mati di tanganku, Sura, bentak Ki Jalu yang merasa berada di atas angin karena dulunya ia pernah berhasil melumpuhkan Kisura hingga Kisura pun terpaksa mau menjadi salah satu senjata sakti andalan Ki Jalu untuk melawan para musuhnya. Aku tidak takut mati, Jalu. Anak muda ini sudah mengajarkan banyak hal padaku. Dia juga anak yang soleh, rajin berzikir pada Tuhannya. Tanpa bantuan dariku ataupun Raden Jayaraga, anak muda ini sebenarnya bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tentu saja kalau kau tak memakai cara yang curang, saut Kisura dengan kata-kata yang sungguh meremehkan Ki Jalu sekaligus menyindir Ki Jalu yang tadi tiba-tiba saja membokong Miftah. Tak terima merasa diremehkan, Ki Jalu pun tambah murka hingga melupakan rasa sakit yang ia rasakan akibat tangan kirinya tertebas kujang emas. Mampus kau, Sura. Kali ini aing tidak akan membiarkan kamu hidup, kata Ki Jalu yang tanpa ampun langsung melancarkan pukulan dan tendangan ke arah Kisura yang belum siap. Meski kini Ki Jalu hanya bisa menyerang dengan satu tangan, tapi kedua kakinya sangat lincah mengeluarkan jurus-jurus silat khas Sunda miliknya yang dipadukan dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya juga. Untunglah Kisura yang sudah hafal betul dengan sifat licik dari Ki Jalu sudah lebih dulu mengantisipasi segala kemungkinan. Dengan secepat kilat Kisura menghancurkan ajian paku bumi penyatu tanah yang sudah membelenggu tubuh Miftah dengan ajian pembuka paku bumi miliknya. Kisura juga mengusap dada Miftah seraya berkomat kamit membacakan mantra. Itu adalah mantra pemulihan luka dalam. Salah satu kelebihan yang dimiliki Kisura dan sempat ingin direbut oleh Ki Jalu tapi gagal. Dia ingin tenang dan fokus melawan Ki Jalu, tapi juga ingin menyelamatkan Miftah sebagai kewajibannya sebagai seorang penjaga remaja indigo itu. Sekarang kamu sudah bebas, Den. Luka dalamnya sudah saya pulihkan. Segera selamatkan sahabatmu. Urusan Ki Jalu biar saya yang urus, kata Kisura seraya membisikkan sesuatu ke telinga Miftah, sedangkan kedua tangannya masih sibuk menghindari serangan-serangan mematikan dari Ki Jalu yang begitu bernafsu ingin menghabisinya. Baik Kisura, terima kasih banyak, kata Miftah. Dia pun lalu mengambil tasbih yang ada di dalam saku baju muslimnya lalu berzikir sebentar agar kondisinya benar-benar pulih. Ajaib, Miftah merasakan pertolongan dari Tuhan itu nyata adanya lewat bantuan Kisura. Tubuhnya kini terasa lebih ringan dan rasa sakit di dadanya juga hilang seketika. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas segala pertolonganmu, katanya seraya setengah berlari meninggalkan arena pertarungan antara Ki Jalu dan Kisura di depan musola. Baru saja melangkahkan sekitar 10 langkah, tiba-tiba Miftah merasakan kehadiran Raden Jayaraga yang seolah ikut berlari di sampingnya. Raden Jayaraga, ucap Miftah heran. Ya Den, maafkan, saya tidak bisa membantu Aden. Saya ingin Den Miftah belajar berusaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan saya. Dan saya juga ingin menguji kesetiaan Kisura. Takut dia merasa terpaksa menjadi pendamping Aden. Tapi rupanya Kisura itu bisa dipercaya. Bahkan dia sudah membantu memulihkan luka dalam Den Miftah, kata Raden Jayaraga. Dia terlihat lega karena kekhawatiran akan pengkhianatan dari Kisura tidak terjadi. Miftah manggut-manggut tanda faham akan maksud baik Raden Jayaraga. Singkat cerita, Miftah dengan ditemani Raden Jayaraga sudah sampai di tempat tinggal Egi dan rekan-rekan KKN-nya. Dari kejauhan, Miftah sudah bisa merasakan adanya energi hitam yang menyambut.
Tapi Miftah kali ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan pagar gaib buat dirinya untuk meminimalisir efek penyerangan. Hati-hati, Den. Dua makhluk kaki tangan Kijalu itu ilmu kanuraganya cukup tinggi, tapi bukan berarti mereka berdua tidak punya kelemahan. Raden Jayaraga mencoba mengingatkan Miftah. Miftah pun hanya menjawab dengan anggukan, hatinya semakin gelisah memikirkan sahabat baiknya, Egi. Egi, panggil Miftah dari luar pintu masuk, tapi langkah Miftah sudah dihadang oleh sosok Raja Kelabang dan Gandarwa Wiyasa. Wajah Gandarwa Wiyasa langsung berubah merah padam, penuh kemarahan ketika ia melihat kedatangan Miftah. Oh, ini bocah ingusan yang sudah menghabisi kekasihku. Sungguh besar sekali nyalimu bocah, berani datang mengantarkan nyawa ke sini, ejek Gandarwa Wiyasa masih dengan tatapan tajam yang seakan ingin menelanjangi Miftah. Namun Gandarwa Wiyasa juga tak bisa memungkiri kalau ia juga bisa merasakan adanya sesuatu yang berbeda dari remaja yang ada di hadapannya kini. Sebuah kekuatan tersembunyi yang bila meledak akan mampu meluluh lantakan siapapun yang menjadi lawannya. Miftah tak bergeming. Dia tidak mengindahkan ucapan Gandarwa Wiyasa yang jelas-jelas sudah menghina dan merendahkannya. Miftah lebih fokus untuk mencari Egi karena sedari tadi dia sama sekali belum melihatnya. Padahal biasanya meskipun sedang tertidur, Egi kalau dipanggil pastilah akan terbangun. Tapi kali ini sungguh berbeda, membuat perasaan Miftah semakin tak enak. Apalagi dia ingat betul tadi sebelum pamit pulang duluan sehabis sholat maghrib di musola, Egi sempat mengucapkan kata-kata seolah seperti kata perpisahan. Maafin aku ya Mif, suka bawel sama kamu. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa doain aku. Kata-kata Egi itu kini kembali terngiang di telinga Miftah, membuatnya semakin yakin jika ada hal buruk yang sudah menimpa sahabat baiknya itu. Miftah sejenak tercenung, namun suara bentakan Gandarwa Wiyasa mengagetkannya. Bocah ingusan, apa kau sudah siap mati di tanganku? Ingat baik-baik. Kau sudah membunuh kekasihku, nyawa dibayar dengan nyawa. Tanpa menunggu jawaban dari Miftah, Gandarwa Wiyasa langsung mengarahkan kedua tangannya ke arah leher Miftah dengan tujuan untuk mematahkan leher lalu membanting tubuh Miftah. Akan tetapi Miftah yang belajar dari pengalaman pahitnya tadi saat dibokong oleh Kijalu hingga membuatnya lemah, sudah terlebih dahulu mengantisipasi dengan membacakan surat-surat pemagaran tubuh agar tak mudah tumbang ketika diserang lawan. Miftah mencoba menghindar dengan cara memutar tubuhnya, lalu kaki kanannya menendang perut Gandarwa Wiyasa hingga cekikan kedua tangannya di leher Miftah langsung terlepas. Gandarwa Wiyasa terlihat marah, serangannya gagal total. Ternyata kau lumayan jago bocah ingusan, tapi bukan berarti aku mengaku kalah secepat itu. Gandarwa Wiyasa menghantamkan kakinya ke arah tanah hingga menimbulkan getaran yang cukup dahsyat. Tubuh Miftah sempat oleng dan hampir jatuh akibat hilang keseimbangan, tapi segera bisa tegak berdiri setelah ia membaca ayat kursi dengan lantang. Tiba-tiba saja sosok Gandarwa Wiyasa berubah wujud menjadi 2 kali ukuran tubuhnya semula, membuat Miftah seperti sedang berhadapan dengan seorang raksasa. Disusul munculnya sebuah palu gada berukuran sangat besar dengan duri-duri runcing di sekelilingnya. Hati-hati Den, jangan sampai kau terkena sabetan palu gada makhluk itu. Suara Raden Jayaraga tiba-tiba terdengar halus di telinga Miftah. Miftah hanya mengangguk. Baik Raden, tolong jaga raga kasar saya. Saya ingin meraga sukma agar bisa lebih leluasa melawan makhluk jelek ini, ucap Miftah dalam hati ke Raden Jayaraga. Dengan sigap, Raden Jayaraga kembali memasang 2 lapis pelindung ke raga kasar Miftah yang sedang dalam posisi bersila. La haula wala quwata illa billah, teriak Miftah seraya melepaskan sarungnya lalu mencabut sabuk kulit yang terpasang di pinggangnya. Ya, itu bukan sabuk biasa melainkan sabuk pemberian mendiang kakeknya. Konon lecutan sabuk itu sangat ditakuti oleh para penghuni alam gaib. Kalau saja sampai terkena lecutannya akan membuat sosok makhluk gaib itu menjadi terbakar lalu berubah menjadi butiran debu. Gandarwa Wiyasa sempat kaget kala melihat sabuk itu. Rupanya sabuk itu dimiliki oleh Miftah, namun rasa dendam akibat kehilangan kekasih membuatnya nekat untuk terus saja menyerang Miftah dengan mengarahkan palu gadanya ke arah kepala Miftah dengan harapan bisa membuat kepala Miftah hancur terbelah. Tapi Miftah yang bisa membaca maksud Gandarwa Wiyasa dengan cepat melesat terbang ke arah pinggang kiri lawan, lalu diiringi dengan membaca takbir ia melecutkan sabuk tersebut berkali
berkali-kali dengan tenaga dalam penuh. Terlihat muncul percikan api yang memancar dari setiap lecutan sabuk, diiringi lolongan kesakitan dari Gandarwa Wiyasa karena pinggangnya menjadi penuh luka berat dengan luka menganga lebar. Akibatnya, kini giliran Gandarwa Wiyasa yang kehilangan keseimbangan, tubuhnya langsung oleng ke samping dan jatuh terjengkang. Otomatis, palu gada yang digenggamnya pun terlepas dari tangannya. Menyadari hal itu, Gandarwa Wiyasa mencoba bangun untuk mengambil kembali palu gada senjata andalannya yang terlempar tak jauh dari tubuhnya. Tak mau membuang kesempatan, Miftah kini melecut tangan kanan Gandarwa Wiyasa yang hendak mengambil palu gada. Kembali terdengar lolongan kesakitan yang keluar dari mulut Gandarwa Wiyasa. Ia pun mulai kesulitan untuk bangun akibat luka menganga di pinggang kiri dan tangan kanannya. Namun Miftah lebih memilih tidak menghabisi lawannya yang kini sudah terbaring lebah. Dia hanya berdiri mematung, memperhatikan Gandarwa Wiyasa dengan penuh kewaspadaan, sementara sosok Raja Kelabang belum turun tangan untuk membantu Gandarwa Wiyasa melawan Miftah. Ya, dia masih belum bisa percaya kalau tadi yang dikatakan oleh Gandarwa Wiyasa itu benar. Ya, kalau tadi dia sudah salah menyantet orang, tak mau kehilangan muka di hadapan Gandarwa Wiyasa yang kini diambang kekalahan, dan dia juga takut dihukum Ki Jalu. Diam-diam sosok Raja Kelabang hendak membokong Miftah ketika lengah. Dia yakin bila kali ini berhasil membantu Gandarwa Wiyasa dalam menghabisi Miftah, pastilah Ki Jalu tak jadi menghukumnya, dan Gandarwa Wiyasa juga pasti akan merasa berhutang budi padanya. Mulut sosok Raja Kelabang komat kamit membacakan mantra pemanggilan ke seluruh kelabang anak buahnya, baik yang berwujud nyata maupun yang berwujud goib. Dan hanya dalam sekejap mata, ratusan kelabang mendadak muncul dari segala arah dengan gerakan beraturan seperti ada yang memberi komando. Sosok Raja Kelabang tersenyum penuh arti seraya memandang nanar ke arah Miftah dan Gandarwa Wiyasa yang masih bertarung. Akan tetapi sosok Raja Kelabang lupa kalau Miftah tidaklah sendirian, melainkan bersama Raden Jayaraga yang kesaktian tak jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Raden Jayaraga yang dari tadi sengaja tidak turun tangan untuk membantu Miftah agar remaja itu bisa lebih memaksimalkan kemampuannya, hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan licik dari sosok Raja Kelabang. Rupanya kau sama liciknya dengan junjunganmu Ki Jalu yang juga suka main licik ketika menghadapi lawan-lawannya. Tapi kali ini aku takkan membiarkanmu menang, Kelabang sialan, kata Raden Jayaraga yang berbicara dengan tenang, tapi ancaman tak main-main ditujukan kepada sosok Raja Kelabang. Raden Jayaraga sudah siap hendak mencabut keris sakti dari pinggangnya untuk membunuh sosok Raja Santet hanya dalam satu kali tusukan. Biar saya saja yang menghabisi makhluk rendahan ini, Raden, kata Miftah dengan tatapan dingin dan posisi memunggungi Raden Jayaraga dan juga sosok Raja Kelabang. Kemudian Miftah sudah lebih dulu mendahului gerakan Raden Jayaraga dengan berbalik ke arah sosok Raja Kelabang, lalu melecut tubuhnya yang memiliki ratusan kaki itu berkali-kali dengan menggunakan sabuk andalannya. Diiringi teriakan takbir, kali ini giliran sosok Raja Kelabang yang melolong kesakitan karena sekujur tubuhnya kini penuh luka menganga dan sebagian seperti terbakar. Sosok Raja Kelabang memohon-mohon seraya menahan rasa sakit. Miftah terjenung. Di satu sisi, dia tak tega untuk membunuh lawan yang sudah tidak berdaya, tapi di sisi lain hatinya sakit saat tadi ia dibisiki oleh Kisura kalau Egi, sahabatnya, sudah tewas mengenaskan terkena santet Kelabang yang dilancarkan sosok Raja Kelabang. Mengingat semua itu, air mata Miftah tiba-tiba menetes, lalu dengan suara gemetar ia berucap, "Aku bukan pembunuh, apalagi seorang pengecut yang suka membokong musuh sepertimu. Tapi kali ini kau sungguh keterlaluan karena sudah merenggut nyawa sahabat yang sangat aku sayangi." "Nyawa harus dibayar dengan nyawa," saut Miftah lalu sambil memejamkan mata dan berteriak histeris memanggil-manggil nama Egi. Miftah kembali berkali-kali melecut tubuh sosok Raja Kelabang yang sudah tak berdaya itu. Akibatnya sosok Raja Kelabang pun tewas di tempat. Tubuhnya berubah menjadi kepulan asap yang berbau gosong seperti benda yang habis terbakar. Sementara ratusan kelabang yang tadi sempat dipanggil langsung menghilang begitu saja hanya dalam sekejap mata. Miftah terduduk lemas setelah ia berhasil menghabisi sosok Raja Kelabang. Air matanya kembali mengalir di kedua pipinya. "Maafkan aku, Egi. Aku terlambat menolongmu.
maafkan aku." Isaknya seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangan dengan rasa sesal yang begitu dalam. Ya, Miftah sangat kehilangan figur sahabat yang begitu setia kawan padanya. Raden Jayaraga menghampiri Miftah dan mencoba untuk menghiburnya. "Semua sudah kehendak Gusti Allah, Den. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Itu sudah takdir. Kita hanya bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian," ucap Raden Jayaraga lembut. Miftah masih terdiam. "Sekarang, kembalilah ke raga kasarmu dulu. Takut ada serangan mendadak dari Ki Jalu. Aku akan menyusul Ki Sura, takut jika ia kewalahan menghadapi Ki Jalu. Apakah kamu akan ikut?" tanya Raden Jayaraga. Kali ini Miftah menjawab dengan anggukan. Namun, Miftah dan Raden Jayaraga sempat melirik ke tempat tadi Gandarwa Wiyasa terkapar. Keduanya heran bercampur kaget kala mendapati sosok Gandarwa Wiyasa sudah tak lagi ada di sana. "Kemana itu dia? Perasaan tadi masih ada di sini, kondisinya luka parah," tanya Miftah keheranan. Iya, bila dilihat dari kondisinya, monyet besar tadi tak mungkin bisa kabur, kecuali..." Raden Jayaraga di sini menggantung ucapannya. "Kecuali apa, Raden?" sambar Miftah yang tak sabar ingin segera mendapat jawaban. "Kecuali ada orang atau sosok yang diam-diam menyelamatkannya, lalu menyembunyikan sosoknya dengan tujuan tertentu," jawab Raden Jayaraga lugas. Lalu keduanya sama-sama terdiam, memikirkan siapakah sosok yang sudah menyelamatkan dan membawa kabur Gandarwa Wiyasa. Setelah beberapa saat, akhirnya Miftah dan Raden Jayaraga memutuskan untuk menyusul Ki Sura yang sedang bertempur dengan Ki Jalu. Selesai, wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Ibu Neneng Dewi NS, penulis asal Garut. Dan ternyata kisah ini adalah kisah lanjutan ya dari Raja Santet atau Dukun Santet dari Tanah Pasundan, Ki Jalu. Wah, Ki Jalu nggak kapok-kapok dia ya. Setelah gagal dalam serangan pertama, dia melancarkan serangan kedua yang tidak kalah dahsyatnya. Tapi alhamdulillah Miftah bisa lolos dari serangan maut itu. Tapi di sini ternyata sahabat baiknya Egy ya yang terkena imbasnya karena gara-gara pakai jaket. Aduh, jaketnya ada nama Miftahnya. Si Raja Kelabang itu akhirnya salah sasaran ya. Tapi di sini sangat menarik ya. Di Ki Sura ini dulunya adalah seorang petapa sakti yang mana akhirnya menjadi perewangan setelah berhasil dikalahkan oleh Ki Jalu. Tapi sekarang justru berbalik malah mendukung Miftah ya, karena ternyata Raden Jayaraga tuh masih berada di atasnya. Semakin menarik. Dan di sini sepertinya ada lanjutannya nih. Mudah-mudahan karena Ki Jalu sendiri belum harus kena nih, harus dapat balasannya karena dia sudah menghabisi nyawa beberapa orang tuh, udah banyak sekali ya. Dan Bu Neneng terima kasih atas kisahnya, ditunggu lagi kelanjutannya. Buat teman-teman semoga terhibur ya, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor, misteri yang berkenan mungkin dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.